Hai sahabat properti, ketemu lagi dengan saya Maria Fitri, konsultan properti expert yang siap membantu kamu dalam menemukan rumah idaman kamu. Saya sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien saya dalam menemukan rumah impian mereka. Nah, kali ini nih saya sedang berada di klaster baru dari Sumarekon Kelapa Gading, The New Kelapa Gading nih, yang ada di lahan seluas 437 hektar. Sekarang saya ada di depan rumah contoh dari klaster Viola Sumarekon Kelapa Gading dengan ukuran 6x11 tipe hook atau sudut seperti ini nih teman-teman, dengan luas bangunan total 123 meter persegi. Nah, kalau kita lihat nih ya, di bagian tampak depan daripada rumah ini, walaupun dia lebarnya ini 6 meter, tapi carportnya ini bisa muat untuk 2 mobil nih teman-teman. Nah, carportnya ini udah tertata cantik seperti ini, dengan di bagian bawahnya ini kita lihat ya, ini teksturnya itu tekstur konkrit atau semen yang dibentuk dengan tali air seperti ini, dan sudah mempunyai motif kasar sehingga nggak selip nih kalau kita lagi nyuci mobil di area carport depan rumah. Di bagian atasnya juga kita lihat ya. Nah, nanti kanopinya ini nggak langsung kalian dapetin, tapi bisa buat inspirasi kalian kalau mau bikin kanopi seperti ini nih. Di kanopinya ini kita lihat memakai besi yang sudah dicat berwarna hitam, dan atasnya ini ditambahin dengan tempered glass sehingga skylightnya masih kelihatan nih ya teman-teman. Di bagian sebelah kanan saya ini masih terdapat satu keran nih yang bisa buat spot untuk kamu mencuci mobil kamu di area carport depan rumah. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk memasuki area bagian depan rumahnya. Nah, kalau fasadnya sendiri ini, fasadnya model minimalis ya teman-teman, dengan warna-warna coklat dan juga abu-abu muda serta abu-abu tua. Naik sedikit nih, kita lihat di bagian ini nih adalah serambi depan atau teras depan rumahnya. Jadi ada 2 step naik ya. Di bagian serambi atau teras depan rumah ini, bagian depannya kita lihat ini dindingnya adalah dinding roster yang dicat dengan warna abu-abu muda seperti ini nih teman-teman. Nah, kita lihat dulu sebelum masuk rumah untuk model yang ada di taman sampingnya. Nah, kalau punya rumah sudut seperti ini nih enak banget nih. Kalian bisa taruh teras samping rumah dengan area duduk-duduk dan disertai dengan payung seperti ini nih teman-teman. Kalau kalian kepingin yang lebih permanen, mungkin bisa tambahin gazebo kali ya. Nah, area ini buat taman, terus duduk-duduk, kayaknya asik banget nih. Kita kalau lagi sore-sore ataupun pagi-pagi ngeteh sambil ngeliatin pemandangan di sekitar rumah. Apalagi kalau di klaster Viola dari Sumarekon Kelapa Gading ini, pastinya untuk taman-tamannya ini asri dan juga untuk fasilitasnya juga lengkap loh ya. Kita lihat yuk ke dalam rumahnya. Nah, masuk ke bagian dalam rumah ini, aduh, saya senang banget sih. Rumah yang keluaran dari Sumarekon ini pasti kerasanya itu mewah banget, walaupun ukuran 6x11 aja nih teman-teman. Nah, di bagian depan ini kita lihat ya, pintunya ini motifnya itu adalah motif kayu seperti ini, dengan framenya ini terbuat dari kayu dengan warna kehitaman seperti ini nih teman-teman. Di samping dari pintu utama kita lihat ada jendela yang bisa dibuka tutup untuk penerangan dan juga sirkulasi udara alaminya. Nah, kalau di rumah contoh ini nih, kalian lihat di sini ada smart door lock ya, tapi nantinya kalian dapetin itu nggak smart door lock kayak gini. Ini langsung lihat masuk dari ruangan ketemu sama ruang tamu yang gede kayak gini nih. Jadi ruang tamu ataupun ruang keluarga yang ada di lantai 1 ini itu cukup spacious ya teman-teman, karena mempunyai luasan 4,7 meter dikalikan dengan 5 meter seperti ini. Nah, di bagian belakang ini sebenarnya adalah taman ya. Jadi nanti di sini ada pintu geser kaca, di mana di bagian belakangnya ini masih terdapat taman kecil seperti ini nih teman-teman. Nah, di taman kecil yang ada di rumah contoh ini nih, di bagian atasnya udah ditutup dengan kanopi, dengan bagian atasnya ini ada skylight yang masuk ke bagian dalam rumah kita. Nah, di bagian ini
dijadikan untuk ruang makannya. Jadi bisa banget kalau kamu nantinya beli yang tipe seperti yang ada di rumah contoh ini, bisa dibikin model kayak gini nih teman-teman. Apalagi masih ada bukaan ke samping kalau kamu beli rumah sudut yang seperti ini. Gitu, ada pintu yang menuju ke taman samping yang kita lihat tadi tuh sebelum saya masuk ke dalam rumah. Untuk luasan halaman belakang yang dijadikan ruang makan ini tuh luasannya itu 2,7 meter kali 2 meter ya teman-teman. Jadi bisa banget nih kalau kalian juga desain ruang makannya agak sedikit terbuka juga bisa ya. Di bagian belakangnya bisa kita lihat nih ada model vertical garden kayak gini nih. Jadi ruang makannya terasa lebih sejuk. Nah di sebelah kanan saya ini adalah dapur bersihnya nih ya teman-teman. Nah di dapur ini nih luasannya juga cukup enak banget nih, yaitu 3,3 meter dikalikan 2 meteran nih teman-teman. Di rumah contoh ini nih enak banget nih, selain dijadiin ruang keluarga, ada sekat kecil sedikit seperti ini yang dibatasin hanya dengan furniture-nya aja. Di sini nih kita lihat bisa jadi area untuk home office kamu. Apalagi biasanya banyak banget ya zaman sekarang ini kita ketemu klien bisnis juga dari rumah kita, karena banyak banget kan yang kerjanya udah remote atau hanya dari rumah aja nih. Di bagian belakang daripada ruang kerja ini nih bisa kita lihat ditambahin rak buku kayak gini nih, udah mempercantik ruangan kerja kamu nih. Nah di bagian lantai satu ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar mandi ya. Jadi kamar mandinya itu adalah kamar mandi kering ya, yang di dalamnya ini sudah ada satu wastafel dan juga satu toilet duduk EcoFlush dari Toto serta jet wasernya. Nah di bagian sebelah belakang saya ini juga sudah ada satu jendela yang diperuntukkan untuk sirkulasi udara serta pencahayaan alami yang menerangi dari kamar mandi yang ada di lantai satu ini. Untuk bagian lantai dan juga dinding kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan keramik ya teman-teman. Untuk bagian lantainya itu berwarna abu-abu tua dan bagian dindingnya ini abu-abu muda. Nih, ada satu pintu rahasia khusus nih. Jadi sebenarnya lemari ini itu adalah pembatas untuk area bagian tangga nih teman-teman. Jadi ada ruangan di bawah tangga yang bisa diakses dari belakang lemari ini. Nih lihat nih. Tuh, cantik banget kan? Jadi masih bisa nih dipakai area dibalik daripada lemari buku ini untuk kamu menaruh perlengkapan rumah tangga, mungkin seperti sapu, pel, ataupun yang lainnya. Di sini. Selesai mereview lantai satunya, kita naik untuk lantai 2-nya. Kita udah sampai nih di lantai 2-nya. Tangganya ini stepnya nggak terlalu tinggi ya, jadi nggak terlalu capek nih buat kaki dan lutut kita. Nah, di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sebelah kanan saya ini terletak di sebelah tangga. Ini adalah kamar mandinya. Kita lihat yuk. Kamar mandi lantai 2 ini walaupun mungil tapi sangat fungsional ya teman-teman. Dengan ukuran 1,5 meter kali 2,2, di dalam kamar mandi ini sudah terdapat wastafel seperti ini nih teman-teman, dan juga toilet duduk Toto EcoFlush dan juga dilengkapi dengan jet washernya. Di bagian belakang saya ini adalah area shower nih. Bisa kita lihat ada shower yang sudah terhubung dengan keran yang sudah siap dengan air panas dan juga air dinginnya. Jadi kamu tinggal tempatin water heater aja yang bisa kamu tempatkan di lantai rooftop. Bagian lantai dan juga dinding dari kamar mandi ini semuanya sudah dilapisi dengan keramik ya teman-teman. Untuk bagian lantainya keramiknya 50 x 50 cm dan di bagian dindingnya ini 50 x 20 cm. Warna untuk keramik yang ada di lantai itu coklat tua dan yang bagian dindingnya ini coklat muda keabu-abuan. Kita bisa lihat ruangan untuk kamar mandi basah dan keringnya ini terdapat berbedaan level ya di bagian lantainya. Jadi kalau kalian lihat untuk kamar mandi kering dan basah ini biasanya agak sedikit turun untuk kamar mandi basah ya teman-teman. Di bagian sebelah kiri saya ini dekat dengan area shower sudah dilengkapi juga dengan laundry. Namanya juga kamar mandi, butuh yang namanya sirkulasi udara. Jadi udah dilengkapi nih
dengan jendela seperti ini yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara di kamar mandi, sehingga kamar mandi ini nggak terasa pengap ya. Selain untuk sirkulasi udara, jendela ini juga bisa untuk penerangan cahaya alami. Kalau misalnya siang hari, mungkin kamu mandinya nggak perlu pakai lampu nih. Selesai mereview kamar mandinya untuk di lantai 2 ini, kita lihat yuk untuk kamar tidur utamanya yang terletak di sebelah daripada kamar mandinya. Kamar tidur utamanya ini cukup luas nih teman-teman, apalagi desain interior dari rumah contoh ini tuh cantik banget ya. Mempunyai dimensi 3,8 meter kali 3,6 meter, kamar ini terbilang cukup lega ya. Di rumah contoh ini bisa kita lihat sudah terdapat satu king size bed seperti ini, yang di bagian depannya ini bisa kita lihat ya, sudah terdapat TV set dan juga ambalan cantik seperti ini nih. Apalagi untuk penerangannya ini ada 4 panel jendela yang bisa dibuka seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk penerangan dan juga sirkulasi udaranya ini sangat-sangat sempurna ya. Nah, untuk kamar utamanya ini itu menghadap ke sisi fasad depan rumah. Jadi kalau kita lihat ke bawah itu bisa ngelihat nih bagian area carportnya. Di sisi kanan dan kiri daripada king size bed ini bisa kita lihat ditempatkan nakas dan juga bedside lamp seperti ini ya teman-teman. Dan di bagian kanan saya ini sudah ada lemari untuk bapak dan juga ibu, serta di tengah-tengahnya ini ada terdapat area untuk kita berdandan. Jadi bisa dibilang untuk ruangan kamar utama yang seluas ini nih cukup banget nih buat kamu. Selesai mereview untuk kamar tidur utamanya, kita lihat yang ke kamar tidur anak pertamanya. Letaknya bersebelahan dari kamar tidur utama. Kita lihat yuk. Ini adalah kamar tidur anak pertamanya nih teman-teman. Jadi mempunyai luasan yang cukup banget nih buat kamar tidur anak. Nah, untuk lebar dan panjangnya sendiri itu di 2,4 meter kali 3,8 meter nih. Apalagi di bagian belakang ini bisa kita lihat ya, sudah dilengkapi juga dengan jendela yang mengarah ke bagian halaman bawah rumah nih. Jadi jendela ini selalu ya untuk sirkulasi dan juga penerangan cahaya alami. Untuk di rumah contoh ini, untuk kamar anak pertama ini bisa kita lihat ya, ini temanya anak cowok nih. Udah ditempatin satu single bed di sebelah kanan saya seperti ini, dan di sebelah kiri saya ini udah ditempatin satu meja belajar dan juga lemarinya seperti ini nih teman-teman. Meja belajarnya di sini, naruh bukunya di mana nih? Kalau bagian atasnya ini adalah lemari untuk baju kan. Nah, lemari bukunya ini ada di bagian belakang daripada tempat tidur. Jadi selain dibikin jadi area untuk menaruh pajangan-pajangan atau mainan, bisa juga nih buat taruh buku-buku anak kamu. Di bagian atasnya tetap bisa diakses ya, jadi lemari untuk kamu menaruh barang-barang yang jarang diakses untuk kegiatan sehari-hari. Saya paling suka nih desain interior itu yang benar-benar multifungsi dan menyesuaikan dengan ruangan yang ada. Nah, di bagian atas ini kita lihat bisa dipakai buat lemari seperti ini ya, lemari pakaian. Di bagian bawah ini kan tadinya saya sudah info ini bisa buat meja belajar. Tapi kalau lagi nggak dipakai nih teman-teman dan kepingin area space mainnya itu lebih besar, biasanya kalau anak kecil itu kan suka banget nih ngedeprok di bawah, atau bagi yang preteen atau teenager kan juga suka area duduk-duduk dia mereka main di bawah sambil mungkin nggak harus di atas meja ini mereka mau main game ataupun apapun. Nah, ini bisa banget mejanya itu didorong masuk dong ke bagian bawah daripada lemari ini. Jadi lebih bisa ada space untuk di area bawahnya. Di sisi bagian depan dari tempat tidur bisa kita lihat nih di sebelah kanan saya. Ini ada satu meja kecil seperti ini, juga satu papan tulis yang bisa dipakai untuk menyalurkan hobi anak-anak yang pastinya suka nyoret-nyoret dinding ya. Nah, daripada menyoret-coret dinding dan bikin PR banget buat kita, bisa jadi ide satu papan tulis yang lucu seperti ini nih. Ini terbuat dari kaca yang bisa dihapus dan juga ditulisin ulang nih. Dan di bagian kiri ini bisa kita tempatkan aneka warna daripada spidol dan juga stiker buat dipasang tempel.
Terus di bagian kiri saya ini bisa kita lihat, lucu banget ya, ada lemari panjangan kayak gini. Tapi lemari ini bukan sekedar lemari loh, karena di bagian sebelah kiri sana itu adalah kamar tidur anak yang kedua yang bisa kita buka tutup nih. Ih, lucu banget kan? Jadi ada satu secret passage nih ya. Jadi seolah-olah itu kamarnya bisa connecting. Nah, peekaboo, ketemu deh sama kamar anak yang keduanya. Tapi nantinya kalian dapat ini tembok ya. Cuman ini di show unitnya dibikin ada secret passage, jadi seolah-olah dua kamar ini bisa connecting. Di rumah yang tipe ini untuk kamar anak yang keduanya ukurannya memang nggak terlalu besar, hanya 2 meter dikali 3,3 meter aja nih. Tapi cukup fungsional ya. Jadi kalau kamu lihat di rumah contoh ini nih dijadiin kamar nursery atau kamar buat baby nih dengan tema bebek-bebek kekuningan. Lucu banget deh di area kamar anak ini. Jendela yang ada di kamar anak tidur yang kedua ini bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya alamnya ya. Nah, jendelanya kalau dibuka itu mengarah ke bagian taman yang ada di lantai 1. Jadi di semua kamarnya ini sudah dilengkapi dengan jendela yang bisa dibuka tutup untuk penerangan dan juga sirkulasi udara. Di baby room ini bisa kita lihat di bagian sebelah kiri saya ini sudah ditempatkan satu sofa yang terletak di depan daripada jendela nih. Nah, di sebelahnya ada satu meja kecil dan juga lampu. Di bagian depan daripada sofa itu terdapat satu changing table seperti ini. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah tempat tidur untuk si babynya. Jadi udah kebayangkan kalau kamu masih punya baby, di sini tempat babynya, di sini untuk kamu mengganti popoknya, dan juga di sini tempat kamu bisa mengasihi atau menyusui eksklusif untuk anak kamu. Lantai 2 udah kelar semua kita review. Sekarang kita mau naik ke lantai 3-nya. Kalau kamu beli tipe 6 premium aja, hanya sampai di sini nih layoutnya teman-teman. Tapi kalau kamu beli yang ada tipe etiknya, ikutin aku sampai ke lantai 3-nya ya. Yuk kita naik. Di bagian tangga ini juga sudah dilengkapi dengan jendela yang tinggi seperti ini ya teman-teman. Jadi sampai area bordes tangganya aja udah dipikirin ya, pencahayaan alamnya. Lagi-lagi tangganya ini nggak terasa capek ya teman-teman. Dan kita sudah sampai di lantai 3 dari rumah Viola Suara Rekan Gading ini, yaitu lantai etik. Lihat nih, floor to ceilingnya dari lantai etik nggak main-main ya. Kalau kita lihat etik mungkin di rumah-rumah lain dari developer yang lain tuh etiknya nggak setinggi ini nih teman-teman. Ada yang bahkan kalau saya berdiri bisa kejedut nih kepala saya. Nah, kalau yang ada di Viola ini sampai dengan 4,3 meter nih. Di lantai ini sangat-sangat spacious banget nih. Bisa kamu jadikan tempat olahraga seperti ini, ataupun kamar cadangan yang bisa dinaik turunin ranjangnya seperti ini. Jadi kalau kamu ada tamu bisa banget loh. Untuk lantai ini bisa kamu jadikan sebagai kamar tamu kamu. Luasan daripada lantai ini nih 6 meter dikali 3,3 meter, jadi gede banget kan. Dan dilengkapi juga dengan satu kamar mandi. Kamar mandinya terletak di sini nih teman-teman. Kamar mandi kering yang ada di lantai etik ini sudah dilengkapi dengan wastafel seperti ini dan juga satu toilet duduk eco flush lengkap dengan jet washernya. Jadi kamar mandi yang ada di lantai 3 ini adalah kamar mandi kering ya, yang mempunyai dimensi 1,3 meter dikalikan 2,7 meter nih. Di bagian pojok sebelah kiri sebelah daripada toilet duduk juga sudah disediakan floor drain ya teman-teman. Di bagian atas yang mengarah ke balkon belakang itu sudah dilengkapi dengan satu jendela kecil yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara. Jadi kamar mandi ini walaupun nggak sempit-sempit amat, tapi tetap sirkulasi udaranya itu dijaga dengan baik. Di sebelah daripada toilet yang ada di lantai 3 atau lantai ini itu ada satu balkon di bagian belakang untuk taruh outdoor AC dan juga maintenance yang ada di rooftop ini.
Lantai etik ini tuh asik banget loh teman-teman, karena mempunyai balkon bagian depannya juga nih. Nah, kalau mau menuju ke area balkon yang ada di lantai etik ini, kita tinggal melewati saja pintu geser dari kaca seperti ini nih teman-teman. Di bagian list daripada pintu ini nih terbuat dari aluminium yang sudah di-coating dengan cat berwarna hitam. Kita lihat yuk untuk bagian balkonnya. Nih, kita sudah ada di bagian balkon lantai etiknya. Di lantai etik ini tuh nggak terasa gelap sama sekali ya, karena mempunyai jendela dari pintu geser yang segede ini nih teman-teman. Di balkon daripada lantai 3 etik ini juga gede banget nih. Space-nya ini 2 meter dikalikan dengan 6 meter nih. Aduh, mengarah ke bagian depan rumah. Cantik banget sih pemandangan dari sini. Jadi bisa banget buat kita chilling sore-sore nih, menikmati sunset ya yang ada di kota Summarecon Kerawan Gading ini. Untuk Cluster Viola Residence ini pastinya sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap ya teman-teman. Jadi mulai ada private clubhouse yang di dalamnya sudah ada swimming pool untuk anak-anak dan juga dewasa, ada children playground, juga sudah dilengkapi dengan ruangan serbaguna. Nah, selain daripada itu, Cluster Viola ini juga terletak di dalam cluster yang sudah ada cluster gate-nya dan juga dilengkapi dengan keamanan 24 jam. Untuk dalam kawasannya sendiri, jangan khawatir nih. Luasan 437 hektar dari Summarecon Kerawan Gading pastinya akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang seperti pada umumnya ada di dalam kota mandiri. Mulai dari sarana perbankan, sarana pendidikan, juga area bisnis dan juga kuliner, serta yang pasti bakalan ada Summarecon Kerawan Gading Mall. Bisa kita lihat di belakang saya ini adalah peta untuk keseluruhan dari Summarecon Kerawan Gading. Kita saat ini sedang berada di marketing galerinya. Nah, cluster untuk Viola ini ada terletak di bagian sini nih teman-teman, sebelahan dengan cluster Regia dan juga Jasmia. Nah, di dalam super cluster Florana ini letaknya itu deket banget dengan area mall yang akan dibangun nih teman-teman. Jadi ke area pusat bisnis dan juga area kuliner nih pastinya deket-deket di area Summarecon Kerawan Gading Mall. Jadi kalau kamu beli seperti yang rumah contoh ini, bisa banget kamu dapetin area duduk-duduk taman samping seperti ini nih ya teman-teman, karena ada tambahan tanah di bagian sampingnya. Kalau kamu beli tipe yang 6x11 premium etik yang di badan nggak di sudut ataupun dapat taman samping seperti ini, bisa banget kamu juga mempunyai layout yang sama persis seperti di dalam, tetapi bedanya nggak dapat taman sampingnya nih teman-teman. Nah, untuk luasan daripada tipe yang badannya itu, di luas tanahnya itu 6x11 atau 66 meter persegi dan luas bangunannya 112 meter persegi. Untuk jumlah kamar dan juga jumlah lantainya itu sama persis ya dengan yang ada di rumah contoh ini. Untuk cara bayarnya pun ada beberapa pilihan nih, mulai dari cash keras, cash bertahap 12-24 kali, hingga KPR. Untuk cara pembayaran KPR pun ada 2 macam ya, KPR Express dan juga KPR yang DP-nya bisa dicicil sampai dengan 6 kali. Untuk KPR yang dicicil ini, tenang aja, kamu bisa mendapatkan subsidi DP 5% nih. Jadi buat kamu yang KPR-nya itu adalah KPR rumah pertama, biasanya kan DP-nya 10%, tapi kamu cuma perlu bayar 5%-nya aja nih teman-teman. Tipe-tipe rumah yang ada di Cluster Viola Residence ini itu ada 5x11, 6x11, 7x13, dan 8x13-nya. Untuk luasan bangunannya pun mulai dari deluxe, premium, dan premium etik. Nah, jadi teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut tentang info rumah Cluster Viola Residence ini, bisa hubungi aku Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188, dan jangan lupa ya, klik subscribe untuk YouTube aku.